Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project ujian akhir semester perancangan database UMKM Sinar Karwas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan saya, Dia Faradila Sastra dengan NIM 2410532031 dan rekan saya, Agisya Elatuyam dengan NIM 2410533007 dan Jonathan Jensen Salim dengan NIM 2410533043. Latar belakang Sinar Karwas. Sinar Karwas hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan kendaraan. Dengan mobilitas yang semakin tinggi, banyak orang yang tidak memiliki waktu atau fasilitas untuk mencuci kendaraan mereka sendiri. Sinar Karwas menawarkan layanan cuci kendaraan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau, sehingga membantu menjaga kebersihan dan performa kendaraan pelanggan. Kendaraan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mencerminkan kepribadian pemiliknya. Oleh karena itu, Sinar Karwas menggunakan peralatan modern dan sistem profesional yang berpengalaman untuk memberikan pelayanan terbaik. Profil UMKM Sinar Karwas. Sinar Karwas adalah layanan cuci kendaraan terpercaya yang berdiri sejak tahun 2019. Dimiliki oleh Riki Haryanto Halim, Sinar Karwas berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik bagi kendaraan pelanggannya. Berlokasi di Jalan Kampung Nias 02, layanan ini beroperasi di atas lahan seluas 155 meter x 54 meter. Dengan dukungan 5 karyawan, Sinar Karwas melayani pelanggan setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Definisi Microsoft Access dan manfaatnya bagi UMKM Sinar Karwas. Microsoft Access adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data seperti pencatatan, pembuatan laporan, dan pengelolaan basis data secara efisien. Dalam UMKM seperti Sinar Karwas, Access dapat membantu mencatat data pelanggan, transaksi harian, dan pengelolaan stok secara terorganisir. Dengan fitur pembuatan laporan otomatis, Sinar Karwas dapat mengevaluasi kinerja bisnis dengan lebih mudah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan yang lebih profesional kepada pelanggan. Lalu, adapun langkah pembuatan database pada UMKM Sinar Karwas. Untuk membuat database, langkah pertama, buka aplikasi Microsoft Access, lalu pilih Billing Database. Kemudian, simpan file sesuai dengan nama file yang diinginkan. Setelah diberi nama, klik Create, maka otomatis file akan tersimpan. Selanjutnya, pembuatan tabel. Tabel adalah komponen utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Data dalam tabel disusun dalam format baris atau record dan kolom atau field, di mana setiap kolom mewakili atribut data dan setiap baris mewakili satu unit data. Adapun langkah pembuatan tabel, yang pertama, masuk ke menu Create dan klik Tabel. Kemudian, pilih Design View sehingga akan muncul tampilan desain tabel seperti gambar di samping. Di kolom Field Name, masukkan nama-nama field name yang digunakan dalam tabel. Contohnya, pada tabel Customer, field name yang dibutuhkan berupa nama, ID pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan jenis kendaraan. Dan jangan lupa sesuaikan setiap field name dengan data type yang diperlukan. Untuk membuat data type pada field name jenis kelamin, bisa menggunakan Lookup Wizard. Langkah pertama, pilih Lookup Wizard pada kolom data type, lalu pilih opsi I will type in the values that I want untuk mengisi opsi pilihan secara manual. Selanjutnya, isilah opsi pilihan yang akan digunakan, misalnya P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Lalu, tekan Finish apabila telah selesai. Jangan lupa aktifkan primary key pada file tertentu. Hal ini berguna untuk pembuatan relationship antar tabel. Contohnya pada tabel Customer, primary key-nya terletak di ID pelanggan. Setelah itu, simpan dan beri nama pada tabel yang telah dibuat. Lalu lengkapi semua tabel yang dibutuhkan, seperti tabel kendaraan, tabel karyawan, tabel customer, dan tabel transaksi sebagai tabel penghubung. Langkah selanjutnya, mengisi data pada tabel. Klik menu View, lalu pilih Datasheet View. Kemudian, isi tabel tersebut sesuai dengan data yang telah tersedia.
Ini merupakan tampilan dari tabel kendaraan. Pada tabel kendaraan, berisi informasi mengenai merek, ID pelanggan, jenis kendaraan, plat kendaraan, dan harga. Pada tabel customer, berisi informasi mengenai nama, ID pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan jenis kendaraan. Selanjutnya pada tabel karyawan, berisi informasi mengenai nama karyawan, kode pelanggan, nomor telepon, alamat, dan gaji karyawan. Dan terakhir, tabel transaksi. Pada tabel transaksi, berisi informasi mengenai kode transaksi, ID pelanggan, kode pegawai, metode pembayaran, dan harga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Salim dengan NIM 241053343. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan relationship dan query. Relationship adalah hubungan antar tabel dalam database yang memungkinkan integrasi data dengan cara menghubungkan primary key di satu tabel dengan origin key di tabel lain. Pada menu Database Tools, klik Relationship, lalu masukkan semua tabel yang telah kita buat di Relationship. Selanjutnya, hubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Caranya, klik dan tarik field yang memiliki primary key, lalu hubungkan dengan field yang sama pada tabel lainnya. Setelah itu, centang opsi Enforce Referential Integrity dan klik Create. Maka akan muncul tampilan relationship seperti gambar di samping. Pembuatan query. Query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya, dengan tujuan untuk mengelompokkan data baru berbentuk tabel. Query memungkinkan pengguna untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu, atau melakukan operasi tertentu pada data. Pada menu Create, pilih Query Wizard, selanjutnya pilih opsi Simple Query Wizard dan klik OK. Pilih tabel yang diperlukan untuk membuat query, lalu pindahkan ke kolom sebelah kanan field yang akan digunakan. Jika sudah, klik Next. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih opsi Detail lalu klik Next. Selanjutnya, klik opsi Open the Query to View Information, lalu klik Finish untuk jika sudah diberi nama. Maka akan muncul tampilan tabel seperti gambar di samping. Setelah itu, masuk ke menu Design View, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Jangan lupa centang field yang akan digunakan dalam membuat query. Contohnya, pada query data karyawan, kami menggunakan field nama karyawan, nomor telepon, dan alamat. Setelah selesai, klik 2 kali, maka akan muncul tampilan query seperti ini. Query data karyawan. Untuk memberikan informasi mengenai data karyawan seperti nama, nomor telepon, dan alamat karyawan. Berikut adalah contoh tabel query. Query gaji karyawan, yang berfungsi untuk memberi informasi mengenai gaji karyawan. Dan query data kendaraan, berfungsi untuk memberikan informasi mengenai harga jasa cuci kendaraan sesuai merek dan jenis kendaraan. Baik, perkenalkan nama saya Gesya Ratui Am dengan NIM 241533007. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan form. Form adalah antar muka yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memasukkan, mengedit, atau melihat data di tabel atau query. Form biasanya memiliki desain yang lebih user-friendly dibandingkan tabel mentah. Untuk langkah-langkahnya, silakan pilih Form Wizard, lalu pilih tabel atau query yang akan digunakan dalam membuat form. Selanjutnya, pindahkan field yang diperlukan ke kolom Selected Fields dengan mengklik 2 panah dan silakan klik Next. Pilih bentuk layout yang diinginkan. Di sini kami memilih tampilan kolomnar. Setelah itu silakan klik Next. Lalu berikan nama pada form, lalu silakan pilih opsi Open the Form to View or Enter Information untuk melihat tampilan form yang telah dibuat. Jika ingin mengedit tampilan form, kita bisa memilih opsi Modify the Form's Design. Setelah memilih selanjutnya, klik Finish. Setelah menekan Finish, maka akan muncul tampilan form seperti yang sudah kami tampilkan di PPT. Untuk memodifikasi tampilan form, silakan masuk ke menu Form Design, lalu kita bisa mengedit tampilan sesuai yang kita inginkan. Nah, pada contoh kali ini, kami memodifikasi judul form dengan mengubah font yang kami inginkan. Selanjutnya, kami juga memberikan warna pada formnya agar terlihat lebih menarik. Dan juga kami menambahkan logo car wash pada kepala form. Nah, selanjutnya menambahkan tombol atau button yang berfungsi untuk menjalankan perintah atau aksi tertentu secara otomatis. Caranya, klik button lalu arahkan kotak ke tempat yang diinginkan. Lalu pilih rumus kategori perintah yang sesuai fungsi button yang diinginkan, lalu klik Finish. Pada contohnya sudah kami paparkan di dalam PPT. Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti yang kami tampilkan di PPT.
Selanjutnya, pembuatan report. Report adalah alat yang digunakan untuk menampilkan data dalam format terstruktur, estetis, dan siap untuk dicetak. Report biasanya digunakan untuk menyajikan data sebagai hasil analisis atau laporan resmi. Untuk langkah-langkahnya, silahkan klik Report Wizard pada menu Create, lalu pilih tabel yang akan dibuat, lalu masukkan semua file yang dibutuhkan dengan mengklik kedua panah ke sebelah kanan. Setelah muncul, tampilannya akan seperti ini. Lalu silakan klik Next. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti yang sudah dilampirkan. Untuk tampilan layout, pilih opsi tabular dan orientation bisa menggunakan portrait. Atau jika kalian menginginkan dengan landscape, bisa, lalu klik Next. Selanjutnya, berikan nama pada report, lalu pilih opsi preview di report. Setelah itu silakan klik finish, maka akan muncul tampilan reportnya. Ini merupakan tampilan hasil report dari data transaksi kami. Jika ingin tampilan reportnya lebih menarik, maka masuk ke menu report design untuk memodifikasi tampilan report sesuai selera Anda. Dan ini merupakan contoh tampilan report dari UMKM Sinar Careworks yang sudah kami modifikasi. Kesimpulannya, bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, database merupakan alat yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Penggunaan database memungkinkan UMKM untuk mengelola data secara terstruktur dan profesional, sehingga membantu mengoptimalkan pengelolaan bisnis dalam menghadapi persaingan yang ketat. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.